saya kedatangan seorang tamu, pimpinan tinggi media di Kementerian Sosial. Saya sapa saja Bapak Robben, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Banyak yang sering menyebutkan bahwa bansos itu tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan kawan-kawan gitu. Nah, memang tugas kami masuk pertama kali, arahan Pak Presiden juga jelas kepada Bu Menteri. Arahan Bu Menteri kepada kami juga jelas bahwa tolong diperbaiki mekanisme data di penerima bansos. Penerima, betul. Kita melakukan sebuah transformasi pengelolaan data di Pusdatin, kan kita memang taruh di teman-teman Pusdatin. Kemudian memang kita kerahkan sumber daya untuk kemudian mengelola. Jadi setiap hari sekarang kita kelola, jadi tidak seperti dulu lagi setahun sekali. Pasti bedanya di Kemensos, di Basarnas, kemudian juga di teman-teman BNPB kan begitu, yang sama-sama ngurusi bencana. Tapi kan kita posisinya juga sudah paham bahwa masing-masing dari kita kan sudah punya tusi gitu, Cak. Dan saya yakin dan percaya kita sudah melaksanakan tugas masing-masing kan gitu. Nah, kalau di tempat kami itu sebetulnya kami banyak kemudian, itu tadi sesuai yang saya sampaikan bahwa kami punya wilayah sebagai koordinator di bidang pendirian shelter dan kemudian juga wakil koordinator di klaster logistik. Jadi kayak dapur umum. Dapur umum, betul. Ya. Saya tertarik sekali nih dengan konsep tagananya Kementerian Sosial itu. Saya pernah lihat waktu sempat ada jambore ya, jambore tagana itu luar biasa itu ya. Masing-masing daerah itu gerakannya bahkan kami buat supaya kemudian bersaingnya dengan baik. Ada biasanya kalau waktu hari lahirnya tagana kita kumpul jambore bareng gitu. Tidak hanya kumpul tapi kemudian kita bertanding, kita berbagi pengalaman. Karena memang konsepnya pun saya juga perbarui, Cak, sekarang ini. Bahwa konsep penanganan bencana itu jangan minimalis kayak biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat SAR. Kita kembali lagi pada acara podcast Basarnas yang kami beri nama SAR Talk. Kita ketahui bahwa podcast Basarnas memiliki sebuah tagline, Search the Inspiration and Rescue the World. Sesuai dengan tagline itu, maka setiap sesi podcast Basarnas, kami menghadirkan orang-orang yang hebat, yang mumpuni di bidangnya. Kali ini, saya kedatangan seorang tamu, pimpinan tinggi media di Kementerian Sosial. Saya sapa saja Bapak Robben, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Pak Robben, terima kasih. Pagi, Cak. Semangat pagi, Pak Robben. Pagi. Luar biasa ini. Terima kasih nih Pak Robben sudah hadir di SAR Talk, podcast yang didirikan oleh Basarnas. Cak, saya panggil Cak ini ya. Karena Pak Robben ini datang dari mana? Surabaya nih ya. Besar dari Surabaya. Lihat logatnya saja, ya kira-kira samalah dengan saya ini ya. Rodok-rodok kaku seperti itu. Rodok kaku ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Cak, terkait dengan kehidupan Cak Robben ya, terkait dengan karir Cak Robben dan mungkin kesibukan saat sekarang ini. Ya, kita ngopi dulu, Cak. Wah, mantep itu. Suka kan kopi ya? Insya Allah suka sekali. Insya Allah. Mbak Vina, ini kopi terenak ini, Cak Robben, dari podcast. Ya, kalau lihat bukan kopinya, yang nganterin juga sudah enak dilihat. Terima kasih ya. Yuk. Tapi boleh meninggalkan tempat kan, Cak Robben? Sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi nggak enak kalau bertiga ya. Iya. Nanti lantas kita ngobrolnya lain-lain. Setelah ini saja. Oke. Makasih Mbak Vina.
Cak Robin, apa nih kesibukannya Cak Robin selama ini? Ya seperti biasa, Cak. Ya kebetulan kita kan memang punya tugas hampir beririsan ya kalau sama teman-teman Basarnas. Saya kebetulan kalau di aturan itu kan kita di Kementerian Sosial, khususnya saya di Dirjen Linjamsos kan punya peran tugas sebagai koordinator di bidang shelter dan wakil direktur di bidang logistik untuk kebencanaan. Jadi ya sehari-hari ada 2 tugas berat kalau di Direktorat Jenderal kami. Yang pertama ngurusi bansos yang terbesar. Karena kan memang 95% anggaran Kemensos itu total untuk bansos. Kebetulan bansos yang kami kelola, bansos PKH, Program Keluarga Harapan. Kemudian yang 2 tugas utama lagi adalah penanganan korban bencana alam dan sosial. Kebetulan ada 3 direktorat di bawah Direktorat Jenderal Linjamsos. Yang pertama jaminan sosial yang ngurusi bansos tadi, kemudian Direktorat PSKBA atau bencana alam, kemudian Direktorat PSKBS non alam, bencana sosial. Jadi tugas utamanya 3 itu sebetulnya, Pak. Ya irisannya yang 2 ini yang sama teman-teman Basarnas itu. Sudah berapa lama ya Pak Cak Robin ya? Saya masuk di Kemensos itu tanggal 12 Maret 2021. Oh, loh sebelum di mana ya? Sebelumnya saya awal jadi PNS itu di Kementerian Perhubungan. Kemudian saya diperbantukan tugas ke pemerintah Kota Surabaya. Terakhir 12 September Maret itu kemudian diminta oleh Bu Menteri untuk membantu beliau di Kementerian Sosial. Ternyata sama dengan saya ya, Kemenhub ya. Yes. Iya. Jadi satu. Kok nggak ketemu ya? Beda. Kayak Ado ini umurnya nih. Beda lantai ya tadi ya. Sama kemudian ini kan saya ngejar senior saya. Nah, yang sekarang ada di depan saya, ya panutan kan gitu. Enggak ini. Aku lihat-lihat data ini ternyata sampai itu masih muda ini. Kelahiran 80 ya. Sobat Sar, kelahiran 80. Sudah jadi dirjen. Gimana Cak ceritanya ini? Iya sebetulnya yang ngalir saja bekerjanya. Jadi saya memulai karir itu jadi PNS di tahun 2002. Setelah lulus dari Akademi Lalu Lintas atau sekarang dulu namanya STTD, sekarang namanya Politeknik Transportasi Darat. Udah D4 ya? Iya, tapi waktu itu saya masih D3. Jadi 2002 kami lulus, kemudian penempatan pertama di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya waktu itu golongan 2C pertama, Cak. Ya seperti biasa kalau kemudian anak baru gitu kan mengerjakan hal-hal yang memang rutinitas di Kementerian Perhubungan. Terus kemudian pindah 2003 awal ke pemerintah kota sampai 2021 awal. Pemerintah Kota Surabaya. Ya, betul. Ya mulai di Dishub, kemudian pindah ke bagian administrasi pembangunan, kemudian di nama dinasnya Pewanjang. Jadi kalau disingkat itu DPRKP CKTR. Kalau orang ngomong itu Dinas PUPR lah kasarnya gitu Pak, kalau disingkat umumnya orang paham gitu. Gitu, Cak. Luar biasa nih perjalanannya. Pewanjang. Orang Surabaya itu selalu ditambahi U ya, Cak ya? Iya kan? Betul. Panjang, Pewanjang. Nama bandaranya juga begitu kayaknya ya? Juanda. Padahal janda gitu, Juanda. Saya malah belum belajar sama senior. Ya ini makanya gitu ya. Itu gimana itu ceritanya kok bisa pindah? Kalau ada apa itu core values-nya ASN kan salah satunya kan adaptif ya. Iya, betul. Sampai ternyata udah nerapin sejak dulu itu. Ya. Nampaknya. Ya memang dulu saya kebetulan diajari, saya ikut dan diajar oleh Bu Menteri, itu kan memang dari saya benar-benar muda ya, Cak. Jadi memang kebetulan beliau juga yang sebagai panutan dan mentor kami, itu juga dulu pindah-pindah terus. Dan ternyata memang dulu kan memang orang paling takut kalau suruh pindah. Wah, takut kemudian nanti rezekinya hilang, takut memulai baru
cari teman lagi. Tapi ternyata setelah saya coba dan nikmati, ternyata juga tidak ada kendala dan enak. Iya. Malah temennya banyak. Malah banyak teman. Betul. Iya. Kemudian ilmunya nambah. Iya. Itu yang kemudian saya rasakan dan akhirnya ketagihan gitu. Biasa aja ya. ya. Pindah gitu modelnya. Ya, saya baru pindah sekali ya dari Kementerian Perhubungan. Ya dulu Basarnas juga bagian dari Kementerian Perhubungan. Betul. Terus saya ke sini. Ya memang lumayan penyesuaiannya. Ya. Tetapi ya alhamdulillah banyak teman, banyak yang kita bisa pelajari. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke tugas sampean nih. Sebagai Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Saya dengar juga sebagai PLT Sekjen ya? Masih betul. ya? Masih. Wah, gimana tuh ngatur? Ya ngaturnya sebetulnya ya nggak susah-susah amat sih, Cak. Yang penting kan itu tadi tuh dijalani. Ya, sebetulnya kan kalau tugas di kesekjenan itu kan sebetulnya sebagai leader untuk teman-teman di UK1 dalam rangka melaksanakan tugas ke rumah tanggaan, kemudian sisi anggaran, sisi perencanaan kan begitu. Ya intinya kan jadi koordinator teman-teman di eselon 1 lainnya, para dirjen gitu. Dan ya karena posisinya juga sudah berkomunikasi baik juga dengan teman-teman, ya insya Allah kan tidak ada kendala. Memang kendala utama paling hanya kemudian sekarang kan tugasnya harus bagi, kapan jaga kantor. Kalau dirjen itu kan sebetulnya kebetulan yang di dirjen ngurusi bencana itu kan kemudian ya keliling sebetulnya. Kan. Nah, sekarang harus bisa jaga karena kemudian saat kayak gini misalkan Bu Menteri lagi tugas keluar, berarti kan saya nggak boleh keluar juga harus jaga di kantor. Ya itu aja sebetulnya. Prinsip administrasi lah sebetulnya yang di-handle. Sebelum bahas secara detail tadi terkait dengan tugas dan fungsi sampean sebagai dirjen ya. Saya berharap nanti pertemuan kita ini bisa membawa menginspirasi kita semua. Saya ya dengan posisi di Basarnas ini, ya siapa tahu kerjasama kita nanti ini ke depan lebih erat lagi ya. Ya kita ketahui dua instansi kita ini Basarnas dengan Kemensos ini sangat erat ya. Sering kita ketemu bersama-sama di lapangan ya. Sebelum bahas itu, masa muda sampean nih seperti apa sih? Saya kebetulan kalau masa muda besar di Surabaya ya? Enggak juga sih. Enggak juga, pindah-pindah juga? Jadi pindah-pindah. Jadi pernah di sekolah di Blitar Kabupaten, di bawah Gunung Kelut persis. Kemudian pernah juga sekolah di kota Blitarnya. Pernah sekolah juga di Kediri SD-nya. Kemudian SD juga pernah di Madiun. Pernah juga SD di Surabaya. Jadi keliling. SD gitu. Aja. Iya, betul. Malah SMP dan SMA-nya yang pure di Surabaya. Oh, SMP mana, Cak? Di SMP Negeri 3 Surabaya. 3 ya. SMA? Ya, SMA Negeri 5 Surabaya. SMA top nih di Surabaya. Tapi tetanggaan dengan SMA saya, SMA 1. Oh iya. SMA 1 ya? Iya. Jadi ternyata karena sudah dalam kehidupan sudah sering pindah ya. Masa mudanya itu. Jadi sekarang udah terbiasa ya, adaptif aja gitu ya. Iya, betul. Ya, dalam kehidupan sekarang di dunia kerja ya nyaman aja ya. Iya, dibuat nyaman. Dibuat nyaman. Iya, ya mungkin awal-awalnya pasti sulit ya. Ya sulit itu sebetulnya karena harus masuk di dunia baru kan. Di dunia baru. Ya, kenalan lagi. Kenalan lagi, bener-bener. Nginget lagi kan gitu. Iya. Nah sekarang saya balik lagi dengan saat sekarang ini. Dengan jabatan sebagai dirjen ini. Kira-kira bisa diceritakan tugas-tugasnya? Itu tadi tugas utama ada 3 kalau di dirjen itu. Kita kan memang mengakomodir ada 3 tugas utama di Kementerian Sosial yang kebetulan ada di tempat kami. Dan kebetulan di Dirjen Linjamsos atau di Direktorat Jenderal itu Linjamsos ini ada 2 etalase yang kemudian memang menjadi representasi Kemensos secara umum. Satu tentang bansos. Nah itu yang penting itu ya. Yang selama ini sering Betul. Ada persoalan-persoalan di sana. Betul. Tadi kan saya sampaikan bansos ini itu menguasai 95% anggaran Kemensos. 95%? 95%. Sisanya baru belanja pegawai, kemudian sama yang lain-lainnya. Nah tugas utama yang kedua, yang anggarannya tidak besar, tapi kemudian gawenya cukup besar, bencana. Bencana. Ya mau itu bencana alam,
yang sering kita bersinggungan bekerja di lapangan dengan teman-teman SAR. Satu lagi yang kemudian berat, nggak terlalu banyak tapi cukup berat itu yang bencana sosial. Karena ngurusi yang namanya konflik. Nanti sama-sama juga dengan teman-teman Badan Nasional Penanggulangan Teroris juga ngurusi yang masalah teroris juga dan kawan-kawan. Dan satu lagi tambahan kemarin hasil SOTK yang baru, kita ketambahan TUSI yang bencana non alam, ya kayak COVID begini dan kawan-kawannya. Itu masuk di bagian ini ya? Betul, berada di bawah perlindungan sosial ya. TUSI-nya teman-teman di Jamsos. Iya. Cak, kalau terkait dengan bencana kan sering lah teman-teman Basarnas ya, kami dari Basarnas dan Kementerian Sosial ketemu ya di lapangan ya. Saya ingat dulu ya waktu Sriwijaya Air dan bencana alam itu sering ketemu dengan memberikan bagaimana ya terkait dengan trauma healing dan sebagainya, memberikan masyarakat supaya menenangkan mereka itu ya. Ini saya geser ke bantuan sosial yang konon tadi katanya sampai 90% itu ya. Ini apa kiat-kiat sampai dalam rangka melaksanakan tugas itu? Adakah strategi, kan saya sering mendengar ya, itu ada persoalan-persoalan di sana itu. Betul. Ya memang awal kami masuk itu kan memang ya seperti mungkin sahabat SAR tahu, kita masuk itu setelah ada kejadian cukup besar di Kementerian Sosial tahun 2020. Kaitannya juga dengan bansos. Di luar yang kemudian masalah utama itu juga sebetulnya kita ingin menjawab beberapa permasalahan di lapangan yang banyak yang sering menyebutkan bahwa bansos itu tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu dan kawan-kawan gitu. Nah, memang tugas kami masuk pertama kali, arahan Pak Presiden juga jelas kepada Bu Menteri, arahan Bu Menteri kepada kami juga jelas bahwa tolong diperbaiki mekanisme data di penerima bansos. Betul. Mungkin teman-teman juga sudah banyak membaca berita saat awal Bu Menteri dan tim kami semua bekerja bersama-sama dengan teman-teman di Kemensos. Sempat terjadi sebuah berita besar kan, kemudian kita menidurkan 21 juta data kan begitu. Yang kemudian memang kita cek di lapangan dan kita cek di data karena ada ganda, kemudian data yang sudah tidak padan, yang meninggal, yang fiktif dan kawan-kawan. Gitu loh. Nah itu memang langkah pertama yang memang kita lakukan. Ya kalau kemudian mau menjawab tadi permasalahan yang tidak tepat sasaran dan kawan-kawan. Dan jumlahnya cukup besar. Coba bisa dibayangkan kalau kemudian per bulan rata-rata kemudian dapat 200.000 gitu kan sampai 1 juta kan gitu kan. Bisa dibayangin berapa kemudian uang yang kemudian tidak tepat gitu. Artinya ya mungkin tidak diambil, tapi kan kemudian akhirnya tidak tepat sasaran kan begitu. Nah itu yang sampai hari ini pun juga sedang kita tata dan kita kawal untuk kemudian tujuan utamanya agar kemudian bisa tepat sasaran. Hari ini tadi saya ketemu dibantu dengan teman-teman di Stranas PK, teman-teman di KPK untuk kemudian memastikan data ini setiap hari makin bagus. Kalau hasil audit teman-teman KPK hari ini itu kan kita baru memperoleh nilai itu kan 98,8 untuk data. Berarti kan artinya kita masih punya PR gitu. Ya walaupun mungkin kecil, tapi bagi saya sudah lebih bagus lah ya. Ya, tapi kan kemudian kita tidak boleh besar hati atau senang dulu karena memang masih ada 1,2% yang harus kita perbaiki. Dan 1,2% kalau kemudian dari jumlah data 139 juta sampai 140 juta itu kan cukup besar. Nah, makanya itu yang sedang kita sekarang kejar, bekerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah untuk kemudian saling kita cross check, verifikasi di lapangan. Gitu. Itu yang kita lakukan sekarang salah satunya. Cak, kita ini asik ngobrol lupa ngopi. Iya, saya tadi mau izin mau minta minum dulu juga. Ayo. Nggih. Diseruput dhisik. Oh, nggih. Nah, bismillah. Gimana nih? Kopi buatan Mbak Vina nih.
Enak secantik orangnya yang buat kita. Luar Bisa biasa. ketagihan terus ini nanti bahaya nanti, Cak. Ya toh? Nggak apa-apa, jadi narasumber di sini lagi ya. Wah, ini ada tulisannya Sartok ya. Sartok. Jadi jangan lupa, Cak. Iya. Naruhnya Berarti naruhnya nanti harus begini. Oh iya. Kira-kira Susah ini begitu. kalau gini kata ya. Aduh. Bisa kesleo ya. Oh iya, untungnya sudah pijet kan tadi kan gitu toh, aman jadi. Nah, terkait tadi apa itu data tadi ya, kembali ke data itu. Apa memanfaatkan teknologi? Sekarang ini sudah zamannya teknologi ya. Ya. Informasi. Pasti, Cak. Itu seperti apa? Pasti. Kalau kita tidak dibantu tools atau alat atau teknologi, bisa dibayangin manual satu-satu ada 140 juta data yang harus kita pilah satu-satu. Juga tidak mungkin. Makanya kemudian kita melakukan sebuah transformasi pengelolaan data di Pusdatin, kan kita memang taruh di teman-teman Pusdatin. Kemudian memang kita kerahkan sumber daya untuk kemudian mengelola. Jadi setiap hari sekarang kita kelola. Jadi tidak seperti dulu lagi setahun sekali. Tapi 1 bulan sekali data itu akan ditandatangani oleh Bu Menteri untuk kemudian ditetapkan. Artinya dalam proses 1 bulan ini, setiap hari kita berjalan update. Bahkan sampai hari ini yang sudah ditidaklayakkan lagi sudah mencapai 6 juta lebih. 6 juta. Dari usulan teman-teman dari daerah. Kan begitu. Artinya memang, ya itu tadi, proses filternya juga tetap berjalan. Gitu. Iya. Memang berat, tapi kan kemudian itu bagian dari komitmen kami semuanya untuk kemudian ya tentunya menjaga tadi amanah dari Bapak Presiden kepada kami untuk kemudian mengamankan data. Iya. Ya harapannya kan harus kita laksanakan gitu harapannya beliau selaku pimpinan tertinggi kita. Betul. Supaya kemudian bansos yang kemudian diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden kepada kami bisa sampai kepada warga tepat sasaran. Itu saja sih prinsipnya sebetulnya, Cak. Nah, saya ingin geser sedikit. Ya. Yang tadi kan ada 3 nih tugas Betul. dan fungsinya nih. Ini yang bersinggungan dengan Basarnas nih. Nah, ya. Nah, terkait dengan kebencanaan. Gimana Cak Robin? Penanganan kebencanaan supaya bisa sinergi nih dengan Basarnas ya. Kalau orang tidak tahu itu kan sebetulnya Tapi taunya Tagana ya, yang dikenal masyarakat ya, Tagana. Ya, kan Tagana memang bagian dari keluarga besar Kementerian Sosial yang memang bergerak langsung di bawah. Teman-teman itu termasuk di bawah? Ya, di bawah kami. Betul. Kalau teman-teman juga sama juga banyak mungkin teman-teman sahabat Sartok yang posisinya juga bertanya-tanya apa sih bedanya di Kemensos, di Basarnas, kemudian juga di teman-teman BNPB kan begitu. Yang sama-sama ngurusi bencana. Tapi kan kita posisinya juga sudah paham bahwa masing-masing dari kita kan sudah punya tusi gitu, Cak. Dan saya yakin dan percaya kita sudah melaksanakan tugas masing-masing kan gitu. Nah, kalau di tempat kami itu sebetulnya kami banyak kemudian itu tadi sesuai yang saya sampaikan bahwa kami punya wilayah sebagai koordinator di bidang pendirian shelter dan kemudian juga wakil koordinator di klaster logistik. Jadi kayak dapur umum. Dapur umum, betul. Cuman memang ya itu tadi kita di lapangan selalu bertemu pasti. Mau kejadian yang 2021 misalkan di Lumajang, kemudian yang di Majene dan kawan-kawan, terakhir ketemu kita bareng-bareng sama teman-teman di Cianjur. Betul. Ya kan, ya teman-teman SAR kan jelas pencarian korban, kemudian dan kawan-kawan. Kita menyiapkan kemudian shelter, tenda, dan kebutuhan lainnya termasuk makan untuk korban kan begitu. Ya sekaligus juga kerjasamanya dengan teman-teman pun kita juga sudah rintis. Kalau di lapangan juga, teman-teman juga sudah berkolaborasi. Iya, betul. Jadi misalkan kayak kemarin kami koordinasi sama Pak Kabasarnas dan Direktur Operasional gitu. Ya sudah, kita saling ngomong, Pak, teman-teman Basarnas butuh apa? Oh ya, Pak Robin, saya butuh teman-teman itu butuh ini Pak, makannya. Oke, kita suplai gitu, Pak. Jadi di lapangan ya sudah, kita tidak pernah membedakan kemudian ini siapa ya sudah kalau sudah untuk kemanusiaan kan kita jalan bareng-bareng. Satu lah kita ya. Iya betul kan toh tujuannya
untuk bantu warga di sana. Kemanusiaan, betul. Ya. Saya ingat sekali waktu ada pelatihan ya. Ya. Waktu itu Bu Mensos juga ya. hadir. Beliau menyampaikan ini, arahan gitu ya. Iya, betul. Itu luar biasa ya beliau itu ya. Ya. Sampai yang namanya dapur umum itu urusan buat pencok itu loh. Iya, betul. Beliau mempraktekkan. Iya. Ya memang beliau kan mungkin seperti kita, Cak. Di lapangan, orang lapangan beliau itu. Betul. Beliau kan juga sama seperti kita PNS dulu. Iya. Jadi juga karirnya dimulai dari bawah, bahkan dari Bojonegoro. Kemudian ke Surabaya, sekarang berada di Kementerian Sosial dan kawan-kawan. Ya sudah biasa kemudian turun di lapangan bersama dengan teman-teman. Iya. Bahkan kemarin kan juga beliau juga mau belajar juga, bagaimana cara bungkus yang nggak pakai karet, kan gitu kan, dan kawan-kawan gitu toh. Ya dalam rangka juga menyemangati teman-teman di lapangan. Iya. Saya pun juga sama, di lapangan pun insya Allah saya pasti tidur dan gabung dengan teman-teman di tenda bersama-sama. Memberikan semangat ya. Betul, karena memang saya berprinsip kalau kita sebagai pemimpin itu kan kita salah satu tugas utamanya kan juga memberikan sebuah kebijakan kan gitu toh, Cak. Iya. Ya harapannya kalau kita juga bisa merasakan seperti mereka, paling tidak keputusan yang kita buat itu kan berdasarkan pengalaman yang sama dengan teman-teman korban dan juga teman-teman relawan. Bisa merasakan. Betul. Artinya nanti kita bisa melahirkan sebuah kebijakan yang memang benar-benar nanti ada manfaatnya, begitu loh. Itu juga diajarkan beliau ke kami semuanya. Jadi kami semuanya ya bareng sama teman-teman di SAR, bareng di lapangan ya bareng sama-sama gitu. Nggak ada sekat lagi terus ini kamu ini enggak, ya sudah kumpul bareng ya, ngopi bareng ya, sama kayak kita gini sore ini atau pagi ini nanti kita ngopi bareng ya sama gitu. Kira-kira gitu ya. Model atau gaya kepemimpinan sampean ya. Betul. Sampean terapkan baik itu di kantor maupun di luar ya, di lapangan ya. Ya karena saya pernah ngerasakan jadi staf juga toh. Benar. Saya juga meniti karir dari golongan 2. Artinya kan saya juga pernah melakukan kerja kasar lah kasarnya begitu, Cak. Jadi ya paling tidak kan saya menghormati teman-teman yang di bawah itu kan bagian dari keluarga kita yang ya mau kita akui atau tidak, kesuksesan organisasi dan kita sebagai pemimpin kan salah satunya juga karena mereka bekerja luar biasa. Iya. Gitu. Jadi apa itu ya? Kalau diambil nilai-nilai apa itu kepemimpinan tadi itu ya. Luar biasa nih Sobat SAR. Golongan 2C ya. 2C sekarang sudah menjadi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ya, kayak kepemimpinan seperti tadi itu. Merasakan kita bagaimana merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Betul. Ya. Itu menjadi sebuah introspeksi diri terus ya. Gitu ya. Ya paling tidak membuat saya kemudian jadi tidak sombong kan gitu. Ya. Bahwa jabatan itu kan amanah. Berarti banyak bersyukur dengan apa yang kita peroleh selama ini. Dan kesadaran tadi itu ya amanah ya. Besok kita diturunin ya kita juga enggak tahu. Balik lagi jadi staf biasa kan begitu. Betul. Keren, luar biasa. Saya mau nyambung terkait dengan bencana tadi. Ya. Tagana itu luar biasa, Cak. Memang. Saya pernah ke mana itu yang di Sentul itu ya. Ya. Saya pernah hadir di sana itu. Itu luar biasa sekali itu konsep itu. Ya. Bisa cerita, Cak, untuk kita bisa mempelajari. Ya, kementerian lain kan punya ya. Betul. Siapa tahu ada yang bisa kita amati, kita tiru, ya kan? Betul. Dan kita modifikasi di masing-masing kementerian gitu ya. Betul. Gimana, Cak? Jadi konsep ini kan sebetulnya juga dilahirkan awal oleh para senior kita. Iya. Yang kemudian menciptakan dan melahirkan konsep Tagana ini, Taruna Siaga Bencana. Yang memang kemudian kita juga punya tempat pelatihan untuk mereka kita didik. Dasar-dasar, sebetulnya ya SAR salah satunya. Kan memang ada 5 kualifikasi yang kemudian dimiliki oleh teman-teman Tagana. Salah satunya kan rescue. Kan begitu. Nah memang di Sentul itu posisinya kami punya Tagana Training Center memang untuk mendidik mereka yang baru bergabung. Artinya kan kita juga tidak berharap misalkan kita punya pasukan atau relawan yang ingin membantu terus kemudian karena ini kita masuk ke ranah bencana. Jadi kan bukan untuk mau refreshing atau wisata kan gitu kan. Artinya kita masuk ke daerah yang berbahaya kan, jangan sampai niatnya bantu malah nyusahin orang kan begitu.
Nah di sana memang konsepnya kita buat supaya mereka kemudian minimal dasar-dasar penanganan bencana, mulai dari rescue, kemudian keahlian berkomunikasi, keahlian untuk manajemen komando, kemudian salah satunya dapur umum dan kawan-kawan itu mereka miliki semuanya. Nah, saya tuh sebetulnya juga waktu saya masuk pengembangannya pun saya juga banyak juga belajar dari teman-teman SAR gitu loh. Nah, konsepnya kan kalau Tagana ini semuanya kita taruh di daerah. Jadi kita komunikasikan dengan teman-teman Dinsos di provinsi maupun kabupaten kota untuk sehari-harinya mereka bersama dengan teman-teman Dinsos di kabupaten kota dan provinsi. Sehingga nanti mereka kayak on call gitu modelnya. Ya sebenarnya sama dengan di sini. Nah, kami juga mendidik mereka pun juga kerjasama juga dengan teman-teman TNI. Contoh kayak kemarin kita bikin pasukan, karena saya juga ngelihat di SAR ini bagus ini. Salah satunya kita bikin task force-nya gitu toh. Jadi sudah kita didik dengan teman-teman di Kopassus misalnya gitu. Kita didiknya pun juga saya minta untuk kemudian ya memang seakan-akan di kondisi bencana. Jadi kalau dididik jangan kemudian misalkan tidurnya enggak boleh di barak, jadi tidurnya di luar. Jadi terserah, ada yang tidur di bawah pohon dan macam-macam, supaya mereka benar-benar bisa menyerap bahwa oh ya kalau kemudian kita nangani bencana tidak ada satupun yang enak sebetulnya, kan begitu. Bahkan kondisi apapun minimalis. Betul. Kadang listrik ya tidak ada, kan begitu. Komunikasi juga tidak, tapi kan kemudian tetap harus berjalan. Nah itu yang juga saya tanamkan ke teman-teman untuk saya meningkatkan kapasitas mereka. Tentunya saya juga sudah koordinasi dengan para senior-senior, para pendiri juga Tagana, dan alhamdulillah supportnya luar biasa. Saya pun nanti juga izin, Cak, kalau diperkenankan nanti teman-teman juga ada yang juga saya mau titipkan ke teman-teman sini untuk belajar rescue. Betul. Kan jangan sampai nanti kemudian tidak bisa berenang contoh, kan gitu toh. Sementara bencananya misalkan masalah air, ya kan nggak lucu kemudian nulungi malah. Kalau orang Jawa bilang kentir atau hanyut itu kan nggak lucu gitu. Benar. Nah itu yang juga nanti saya kalau berkenan nanti bisa dibantu untuk bisa mendidik teman-teman Tagana gitu. Dan mereka luar wajib biasa. Itu ya. Wajib hukumnya. Itu luar Jadi biasa. Setelah kita nanti sartok ini ya, kita harus kita pererat ini. Betul. Ya, tali silaturahim kerjasama kita ya. Kita harus nanti membuat action plan untuk ini ya, untuk berkolaborasi. Iya. Saya tertarik sekali nih dengan konsep Tagananya Kementerian Sosial itu. Saya pernah lihat waktu sempat ada jambore ya. Jambore Tagana itu luar biasa itu ya. Masing-masing daerah itu gerakannya bahkan kami buat supaya kemudian bersaingnya dengan baik. Ada biasanya kalau waktu hari lahirnya Tagana kita kumpul jambore bareng gitu. Tidak hanya kumpul tapi kemudian kita bertanding, kita berbagi pengalaman. Karena memang konsepnya pun saya juga perbarui, Cak, sekarang ini. Bahwa konsep penanganan bencana itu jangan minimalis kayak biasanya. Misalkan begini, ada kejadian kayak kemarin di Cianjur yang terakhir. Ada gempa. Terus kemudian konsepnya hanya respon, hanya kemudian kita taruh di balainya kelurahan, desa, kecamatan, kemudian kita tinggal. Kita nggak mikirkan prosesnya. Nah sekarang kita juga sepakat dengan teman-teman lainnya. Jadi prosesnya itu mulai dari penanganan sampai tuntas dia keluar dari shelter, dari tenda, dari tempat pengungsian. Artinya proses rehabilitasi sosialnya ada, proses pemberdayaannya ada, sehingga kemudian konsepnya bagaimana caranya mereka setiap hari ada kegiatan. Tadi supaya harapannya kalau dia nggak banyak berpikir atau berkegiatan, stres kan. Di dalam nanti kepikiran, aduh rumahku gimana, hancur, terus aku nanti tinggal di mana. Ya, atau belum lagi yang kemudian ngelihat dengan mata kepalanya sendiri anggota keluarganya meninggal kan begitu di depan matanya. Itu kan proses-proses yang juga harus kita eksekusikan. Gitu loh. Nah itu coba kita eksekusikan sampai kemudian ke tahapan pemberian bansos adaptif juga kita kasih. Saya juga berpikir ini gimana caranya mereka juga
masing-masing tenda juga harus punya kegiatan yang berbeda. Kita ajari masak, Cak. Iya. Di tenda 1 bikin mie ayam, tenda 2 bikin bakso. Iya. Malam kita buatkan apa namanya semacam kayak pasar malam. Iya. Supaya mereka juga punya pendapatan. Ya. Kalau tanya siapa nanti yang beli, oh jangan khawatir, banyak. Para donatur yang kemudian datang untuk ngasih bantuan itu kan pasti begitu nyampe, ya butuh ngopi kayak kita tadi, butuh nyamil, makan, nah mereka bisa melayani. Daripada itu tadi, stres, atau kalau nggak stres itu mikiri, aduh, biasanya itu saya tuh kalau malam itu nonton sinetron Ikatan Cinta Morat Marit gitu, misalkan gitu. Ini serinya gimana ini, serinya kok nggak ada nih gimana? Paling tidak kita mengalihkan perhatian. Betul, itu yang coba kita buat. Dan alhamdulillah uji coba kemarin di Lumajang 2021 itu cukup berhasil. Kita coba duplikasi dan arahan Pak Wapres waktu beliau berkunjung kemarin, kemudian Pak Menko PMK termasuk Bu Menteri, sudah perintah ke saya, udah Ben, duplikasikan untuk kemudian bisa dilakukan di manapun nanti jika ada kemudian keadaan darurat yang memang butuh penanganannya, begitu kurang lebihnya. Tadi masalah kompetensi tadi menarik nih, yang nanti ke depan harus kita bisa lebih tingkatkan kerjasamanya. Ya kebetulan Basarnas sendiri juga punya banyak pelatihan ini Cak Robben, ada banyak pelatihan ya. Ya nanti kita bisa identifikasi mana di wilayah-wilayah tertentu kan punya yang namanya potensi musibah ya. Yaitu kita misalnya kalau di daerah Sumatera, Jawa ini banyak kebencanaan atau apa, ada bangunan runtuh ya mungkin perlu pelatihan-pelatihan semacam itu. Kalau misalnya di tempat yang lain ada banyak musibah di perairan, kami juga menyiapkan pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana pencarian pertolongan di perairan seperti itu. Monggo nanti teman-teman SAR juga bisa pakai tempat kami juga kok. Untuk latihan. Ya, enggak usah khawatir. Nanti bisa di mana? Kami kan juga punya balai besar di 6 lokasi menyebar di seluruh Indonesia. Cak, baru ingat saya. Beberapa waktu yang lalu kami punya ini loh, program membuat Sargutushul. Itu kita terjemahkan dalam bentuk ini, huruf braille. Ya, boleh. Jadi nanti bisa kerjasama. Itu. Betul. Kami kan juga punya alat nanti untuk mencetak ngeprint. Bandung ya? Iya, betul. Di balai kami yang pernah kontak di sana tuh? Boleh, monggo. Nah, makanya ini menarik, kita eksekusikan nanti dengan baik gitu loh. Kayak kemarin kan teman-teman, mohon maaf yang disabilitas pun kan bisa juga membantu kami waktu penanganan bencana. Kayak kemarin teman-teman yang tunanetra yang masuk ke, kami juga punya Tagana itu ada bermacam-macam klaster atau kelompok. Iya, betul. Jadi kayak teman-teman yang difabel itu ada namanya Divagana. Jadi difabel siaga bencana. Kemudian juga ada teman-teman yang dari komunitas gereja itu juga bentuk juga ternyata Pak. Namanya Tagana Raja Wali. Dan masih banyak lainnya. Gitu, Pak. Misalkan Pramuka, siaga bencana, Pragana. Itu juga bagian yang kemudian berkolaborasi dengan kami di luar kegiatan yang sama dengan teman-teman di sekolah-sekolah. Tagana masuk sekolah dan kawan-kawan gitu. Monggo nanti aset ya. Iya, betul. Kementerian Sosial sudah mengelola sumber daya manusianya. Kenapa tidak kita inikan juga ya? Tinggal kompetensinya ditingkatkan. Betul. Keren kan kalau kolaborasi itu kan jauh lebih baik. Benar. Artinya kan siapapun ya kita bisa saling bantu. Kan enggak usah, wah ini bukan tugasku. Gitu. Kalau sudah di lapangan kan warga itu taunya ini pemerintah. Pemerintah kan harus hadir dan kita nggak bisa sendirian kok, Cak. Betul, sepakat itu. Saya Basarnas juga perlu Kementerian Sosial. Sama. Saya ingat waktu di tenda waktu Sriwijaya itu ya. Ada keluarga korban yang menyampaikan ini keluhannya gitu. Lah siapa yang punya ahlinya? Wah, ada ahlinya dari Kementerian Sosial. Udah ke tenda sana aja. Malah itu Kementerian Sosial saya ajak ke tendanya Basarnas bagaimana untuk ini. Ya harus begitu, ya. Iya, betul. Ya mau tidak mau kan memang harus. Memang kan tidak bisa kita juga jalan sendiri. Apapun masalahnya, tidak hanya bencana. Mau kemiskinan misalkan di tempat kami kan nggak bisa juga kami sendiri gitu. Nah ini Cak Robben bagaimana ngelihat tantangan koordinasi kolaborasi ini? Mungkin khususnya kemarin pada saat COVID atau apa? Gitu. Ya, sebetulnya kalau kita ngomong aturan itu sudah bagus sebetulnya.
pembagian tugasnya juga sudah bagus dan kawan-kawan. Memang kendala utama, kebetulan saya juga punya riset gitu Pak. Nomor satu itu kendala memang koordinasi. Nah, ya tapi itu tadi sebetulnya bisa kita eliminir ya dengan cara tadi loh, kita berkomunikasi yang baik. Ya seperti saya sama Cak Aris gitu kan. Ya kalau sudah kenal gini kan enak tuh, nggak perlu surat-suratan. Tinggal telepon, Cak minta tolong. Kayak kemarin tuh waktu anak buah saya hilang di Papua, di perairan Papua. Kan enak, begitu kita sudah dekat, sudah kenal gitu kan, nggak perlu lagi bingung, tinggal telepon, Cak minta tolong bantuan SAR, nyari teman-teman kita yang kemudian hilang kontak, kan gitu kan. Dalam waktu nggak sampai 1 jam kan teman-teman sudah jalan, teman-teman SAR untuk mencari kemudian di cukup dengan hubungan personal tadi, cukup dengan WA, telepon, selesai ya. Betul. Toh misalkan pun nanti butuh administrasi kan bisa menyusul. Iya. Artinya kan tidak ada masalah. Nah itulah yang kemudian saya kira perlu kita tingkatkan. Toh kita ya sama-sama gitu. Benar. Gitu loh. Sekarang ini tahun-tahun ini mungkin tahun depan juga ini apa itu ya? Kebijakan yang strategis. Ya. Khususnya di Direktorat Jenderal Sampean ini. Ya. Yang pasti jelas karena tugasnya Pak Presiden, perintah Pak Presiden itu untuk kemiskinan ekstrim, Cak. Iya. Itu kan beliau harapannya kalau bisa kemiskinan ekstrim itu 0. Artinya miskin sekarang ekstrim. Catatannya berapa, Cak? Sekarang ini hasil rilis BPS kemarin 1,12. 1,12 per Maret 2023 kemarin. Dari tahun yang kemarin 1,74%. Artinya harapannya Pak Presiden itu yang miskin ekstrim itu paling tidak naik kelas jadi miskin gitu loh, tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Karena kalau sudah ngomong ekstrim itu kan berarti dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri kan. Itu yang harapan beliau yang jadi top priority kita untuk kemudian kita selesaikan. Tentunya dengan kolaborasi lintas sektor. Karena posisinya kebanyakan nanti kita tanganinya bukan dengan bansos, tapi dengan kemudian proses pemberdayaan. Bansosnya kan pasti sudah terima. Cuman kan bansos ini kan tidak bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan ekstrim menuju ke zona yang di atasnya. Tapi kan harapannya dengan program pemberdayaan mereka punya kegiatan untuk menghasilkan kan gitu. Itu yang top priority kita. Yang kedua tentu kalau di tempat kami juga bencana. Di mana sekarang kami melakukan proses mitigasi dan langkah-langkah antisipasi. Data dari teman-teman baik itu BNPB, teman-teman dari SAR, dari BMKG itu kan juga sudah kami olah. Ternyata kan yang membuat saya kaget itu kan ternyata dari 514 kabupaten kota di Indonesia tidak ada satupun kota kabupaten yang tidak punya resiko. Ya betul. Semua resikonya minimal sedang. Bahkan yang membuat saya agak kaget, saya lupa 43 atau 48% kota kabupaten itu resikonya tinggi. Artinya kita ini kan sebetulnya kalau mau melihat itu kan udah paham bahwa oh ya di sana itu rawan ini. Gitu. Nah itu sekarang kita coba pendekatannya menggunakan kami dropping dulu logistik di lokasi-lokasi yang memang rawan. Hasil juga kemarin rekomendasinya BMKG. Jadi kami dropping tenda, matras, selimut, makanan siap saji, dan kawan-kawannya semuanya. Ke dinas ya? Kita tidak langsung ke dinas, tapi langsung ke daerah yang posisinya rawan. Jadi kita titipkan nanti entah itu nanti di desa, kecamatan, di Polsek, kemudian di Koramil dan kawan-kawan. Harapannya itu sebetulnya, karena kan kemudian kita punya jeda waktu. Gitu, Pak. Jadi saya punya pengalaman khusus gara-gara ini. Saat bencana Seroja, April 2021, di Lembata, di Adonara, itu kan kebetulan kami yang pertama kali sampai landing di sana untuk membawa bantuan, satu pesawat. Ternyata itu tempatnya itu saya pikir sudah dekat, ternyata masih jauh. Dari bandara yang di Maumere, itu masih harus jalan 6 jam, 7 jam ke Larantuka. Dari Larantuka harus nyebrang lagi 2 kali. Nyampe di sana itu bukannya disambut malah dibawain parang. Ya karena apa? Terlambat. Padahal menurut saya itu sudah paling cepat.
Nah, ternyata berarti kan ada golden time yang harus kita selamatkan. Betul. Paling tidak 2 kali 24 jam. Betul, iya. Nah, itulah fungsi lumbung itu kami taruh di sana, untuk kemudian paling tidak pusat atau provinsi kan tetap butuh waktu kita bergerak. Iya. Misalkan teman-teman terjelek, SAR terdekat misalkan di mana gitu kan, ke sana pun kan butuh juga waktu. Nah, itulah yang kemudian kita coba tutup, supaya saat nanti kita ke sana, itu sudah tinggal nyambung gitu loh. Iya. Tidak kekurangan gitu. Benar enggak? Sama dengan Basarnas ya. Iya. Punya yang namanya golden time. Iya. Ya kan? Makanya tugas Basarnas atau SAR yang disebut SAR mencari dan menolong itu tadi itu ya. Iya. Itu menyelamatkan. Betul. Nah, kata-kata menyelamatkan itu yang penting. Di situ ada golden time. Betul. Makanya kemarin Basarnas itu beberapa tahun yang lalu ya sudah mendapatkan yang namanya sertifikasi internasional, yang kemarin dikirim sampai bisa ke Turki itu karena tim Basarnas, tim Indonesia, INASAR itu sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Itu hitungannya juga 2 kali 24 jam. Betul. Itu harus sampai di lokasi loh. Betul. Ini luar negeri loh. Betul. Tapi sampai di lokasi. Betul. Seperti itu. Ya itu kami jujur ya Pak ya. Iya. Itu jadi saya nyontohnya memang dari teman-teman SAR ini juga dari pengalaman tadi. Iya. Karena kalau sudah begitu kan tidak bisa dijanjikan. Iya. Oh besok, oh nanti. Bahkan SAR mungkin menurut saya jauh lebih penting karena ngomongnya nyawa. Nyawa, betul. Gitu. Nah kalau di kami yang nyangkut nyerempet nyawa kan makan. Betul. Ya kan? Iya. Artinya anak-anak kecil kan nggak bisa kita janjiin kalau lapar besok ya tunggu sebentar, nunggu nanti, nunggu besok siang kan nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang saya kemudian kemarin banyak belajar juga dari teman-teman SAR. Salah satunya itu golden time ini harus kita juga amankan. Iya. Jangan sampai hanya SAR saja gitu loh. Kita kan harus, ini kan bagian satu siklus yang memang harus kita jaga. Iya. Kan nggak bisa misalkan SAR udah oke ini, kita kemudian lobang. Akhirnya kan tetap yang disalahkan tetap pemerintah. Iya. Nah itu yang harus kita sama-sama jaga. Ya kolaborasi ini penting. Nah, gitu, Pak. Itu. Salah satu core values ASN kan kolaborasi. Iya, betul. Kata kolaborasi itu ada 2 ini, ada 2 apa itu jenis. Ya. Ada yang namanya competitive collaboration sama collaborative competition, Ya. Kayak collaborative competition itu kayak orang ini, misalnya tim sepak bola gitu ya. Kesebelasan A dan B. A ini berkolaborasi, tetapi untuk melawan B. Nah, kita harapkan bukan ini, Oh, bukan. Tapi jangan. competitive collaboration, Betul. Kayak orang main orkestra, ya. Ya kan? Saya main apa itu? Saksofon. Betul. Saksofon kayak apa ya? Yang Oh gini ya, tak pikir gini bukan ya. yang begini. Saksofon, sampai ngedrum ya, Cak ya. Iya. Terus yang lain itu gitar gitu kan. Tetapi tujuannya satu, musik yang enak didengarkan. Betul. Nah kita juga harus begitu, Cak. Urusan kebencanaan, urusan apapun juga, ya kan harus kompetitif collaboration, Cak. Kira-kira wajib ngono. itu. Iya. Cak, aku ini ngomong-ngomong, aku oleh-oleh buat sampean Cak Jani. Waduh. Ya? Souvenir. Iya. Tapi lagi apa itu? Nge-WA nih. Oh iya. Ada Sarjek nanti datang. Oh siap. Sarjek itu apa? Paket. Luar biasa ya. Loh. Sudah respon nih. 2 kali 24 jam. Masuk. Ada paket atas nama Bapak Haris. Betul. Ini dia. Cepat sekali ya. Ya harus kayak Basarnas saja ya aku harus respon. Pak. Betul. Kalau lihat nanti nggak ada yang percaya sama Wih. kita Pak. Gitu. Oh iya. Oh ini. Apa ya Pak? Kok Oh maaf Pak. Loh. Ini jaketan kok gawe Iya. apa? Tadi Ini apa ini Mas? saking fast responnya Model apa? tadi. Oh iya. Jadi baru digosok masih digantung saya Pak. Quick respon perlu. Siap, Pak. Tapi kudu profesional. Iya. Betul. Kudu hati-hati, nggak Iya, boleh bener, buru-buru. Pak. Soalnya tadi orderan dari Bapak langsung masuk, saya ambil. Jadi ini tahu-tahu kepake ke bawah Pak gitu kan. Kalau di Basarnas Pak ngesar, jangan sampai disar loh. Wah, itu tadi benar tuh. Niatnya nolong malah ditolong. Iya kan. Itu profesional. Betul. Hati-hati Mas. Siap, Yo. nanti di luar saya copot Tapi ya Pak. luar biasa quick Oke. responnya. Siap Pak, terima kasih. Makasih ya. Makasih ya Pak. Luar biasa. Mari Pak. Cek. Ya. Hati-hati tuh. Siap Pak. Nyantol ya. Bisa masih ke bawah itu anunya itu kan. Cak. Wah, ini ada apa? Souvenir ini 50 tahun Oh iya. Basarnas. Iya. Ya. Ini waktu saya datang kemarin nih perayaan. Iya. Iya. Ternyata juga sudah. Ini buku saya. Oh iya. Kepemimpinan kolaboratif. Sesuai dengan yang kita Wajib bahas hari ini ini. harus kita Iya. lakukan ini. Kita harus kolaborasi nih, Cak. Harus kita wujudkan ini. Nanti saya izin Ya. minta tanda tangan ya, Pak. Iya. Nah,
Nah, Ini, wah, ini. pakat ini. Saya terima kasih banyak bisa datang ke podcast Basarnas. Wah, luar biasa. Sarto. Masih. Jos. Terima kasih, Kak. Ya. Helikopter. Kenapa kok tidak pesawat? Ini lebih efektif Oh, untuk iya. pencarian dan sebagainya. Luar biasa. Betul, Pak, kalau itu. Aman. Terima kasih. Saya yang terima Cak kasih Robben, sudah Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial. Saya terima kasih juga, Cak, sudah diundang. Alhamdulillah. Paling tidak merasakan kopi yang enak, yang buat ternyata juga cantik. Iya, luar biasa. Bosnya juga ganteng kan. Wis. Stop, gitu toh. Sobat SAR, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Dirjen Perlindungan Sosial Kementerian Sosial, Cak Robben. Jangan lupa selalu melihat SAR Talk setiap hari Senin. Search the inspiration and rescue the world. Terima kasih. Afik Nam Jagat Samagram.